Ibrahim Nurul Jadid. Hafidhakumullah jami'an. Izinkan kami membayar hutang Kiai dan mohon dianggap lunas. Urusan numpak budi ngerek. Jadi beliau menyampaikan untuk malam ini karena kedua mubaligh yang seharusnya hadir bersama kita berhalangan. Semoga beliau semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Teringat ketika masih di sini dan saya kerasan betah, salah satunya di dalam Kiai Abdul Haq. Waktu itu teman-teman santri sering bercerita ada ilmu jazaan Pancasona. Ya anggaplah saya sekarang ngocol ilmu Pancasona. Kira-kira sekilas kadang-kadang berwajah kayak Agus Ali Masyuri dan sekilas mungkin Habib Mutahar, walaupun tidak 100%. Understand? Alhamdulillah. Dicatat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira di tahun 86-87 kami sering dibawa oleh Ibunda Umi Zaini Hasan. Yang saya ingat waktu itu kalau sudah menyebut ayo entar kata cung nyabis Kak Tuan Hashim Zaini masih kecil dibawa. Yang terlihat hanya pawan karena mungkin lewat belakang. Jadi Nurul Jadid waktu itu dalam ingatan saya dalam timur pawan. Dan itu tentu ada sejarah panjang. Ternyata Ibunda Nyai Zainiyah bertutur bahwa Ki Hashim Zaini, Ki Wahid dan Nyai Isa pernah tinggal di Sukorejo, teman bermain Ibunda Zainiyah. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa di zaman perang gerilya, agresi militer atau itu Belanda dengan sekutu, salah satu strateginya adalah berhimpunnya para pejuang-pejuang di tanah Sukorejo. Jadi terkoneksi ada kebenaran fakta sejarah dari tutur para orang tua kita. Tentu selain dari itu, yang kami dengar dari cerita ditutur para sesepuh bahwa ternyata ketika Hadratul Maghfurlah, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Kiai Zaini Mun'im, menemukan atau merasa ada petunjuk di tanah Karanganyar ini sebagai tempat jihad yang lain, kalau meminjam bahasanya Kiai Zaini Mun'im tadi, untuk tafaqquh fiddin. Waktu itu ada cerita bahwa Kiai Zaini membawa tanah, dikonsultasikan atau diistikharahkan kepada Kiai Samsul Arifin, karena beliau dianugerahi oleh Allah bisa membaca karakter tanah, apakah ini cocok untuk perjuangan, untuk usaha, untuk pertanian, ataukah untuk pondok pesantren. Subhanallah, ketika beliau menciumnya atau melihatnya, ada pada tanah
tanah Nurul Jadid Pandeben, tanah Sukaraja. Semoga kita berkumpul bersama para masyayikh satu rombongan di mahsyar menuju surga Allah. Amin Allahumma amin. Para hadir, inilah sebenarnya bagian dari makna memperingati haul para masyayikh kita dan ungkapan tasyakuran bahwa pesantren yang kita cintai telah berusia 73 tahun, berkhidmah untuk umat, berkhidmah untuk bangsa dan negara. Dan ketika kami ingin menemukan jati diri, waktu itu Al-Fakir ilallah hampir lulus madrasah ibtidaiyah, tetapi karena bersekolah di rumah sendiri, kadang ada perasaan kehilangan jati diri. Engkau orang ke kelas, engkau na bagian mulana Ustaz Tanis. Kadang kita diberitahu, ini bintang kelas. Beneran nggak saya ini bintang kelas, atau karena ada unsur lain, nepotisme. Jadi matur ke Umi, saya ingin mondok. Yang tekno kok aram kekeben pamana. Tidak berapa lama saya dipanggil. Mbak ini pementuka kah Tancung Kak Wahid dawuh beliau. Maka yang saya ingat lagi adalah dalam timur Pawan. Ternyata begitu masuk di sini ada masjid dan deretan dalam Ahlul Bait. Waktu itu yang mengantar Mbak Ayu. Kami mendaftar di sini, sowan pada para pengasuh dan resmi menjadi santri. Kalau hari ini kami berdiri di tempat ini, maka anggaplah sebagai mengenang atau kisah kenang tentang bagaimana dulu kami bersama para santri di tempat yang penuh barokah ini. Kaifa haluk Nurul Jadid? Apa kabar Nurul Jadid? Masihkah ada santri yang pura-pura menolong mangga jatuh lalu disitorkan ke pengasuh? Kak Dinto bede pau geger ananda makan, alhamdulillah, modus. Kaifa haluk Nurul Jadid? Apa kabar? Apakah masih ada di tanggal-tanggal tua setiap bulannya ramai-ramai ke dalam timur, nasi separuh cukup dengan kuah, dan itu pun hutang. Kaifa haluk Nurul Jadid? Apa kabar? Masihkah ada sebagian santri yang sudah aliyah atau sudah berkuliah, mengajar khidmah di Pondok Kelor dekat Gerinting, yang kadang-kadang kami bertanya, saya mengajar ini karena untuk menyampaikan ilmu yang dianugerahkan kepada kami, ataukah sebenarnya ingin nasi gratis sepiring dan rokok? Tetapi alhamdulillah, setiap peristiwa, setiap pengalaman tercatat sebagai bagian dari tarbiyah. Bahkan di tempat inilah, di Gang C bulan Ramadan, ketika kami gemar membaca buku terjemahan, waktu itu tertulis
Hikam Ibnu Athaillah terjemahan. Saya tertarik karena pilihan bahasanya sangat sastra. Kita baca, idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamlah eksistensimu di tanah khumul yang tidak kelihatan, jati dirimu simpan. Itu teorinya. Ternyata para masyayikh kita di masjid ini mengajarkan di pagi hari, sapa puisi montuk pada darah biru lora gus pakai nengi paker. Jadi guru-guru kita, para masyayikh sebenarnya sudah menerjemahkan, menerapkan. Beliau adalah kitab hikam berjalan yang ada di depan mata kita, sementara buku itu adalah teori. Maka kita berterima kasih pada para masyayikh, jazakumullah ahsan jazaa, sehingga kami pulang bermasyarakat merasakan betapa besar keberkahan tarbiyah ini. Kepada Kiai Wahid Zaini, kami mengaji tentang ilmu mustalah hadis. Kami diajari tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Bahkan kami diajarkan satu kaidah yang terus teringat: jangan pernah fanatik buta terhadap figuritas. Kepada Kiai Haji Zuhri Zaini, kami mengaji bagaimana cara memahami kitab dengan baik. Di hari Jumat beliau menugaskan kami untuk menerjemahkan syarah Jurmiyah, lalu dibuatkan satu kesimpulan. Dan di hari Selasa kami mengaji Al-Quran kepada beliau. Kepada Kiai Haji Abdul Haq Zaini, kami belajar tentang ilmu kehidupan yang teringat diantaranya suatu malam ketika biasalah seorang santri kadang-kadang sumpek di asrama, berhibur ingin dekat kepada kiai. Saya masuk ke belakang, beliau ada di teras, telanjang dada sambil cangkruan bersama para santri khidmah. Kalimat yang terus terngiang dan tercatat rapi, beliau dawuh, jadikanlah setiap permasalahan sebagai pikir. Seolah beliau telah membaca bahwa kehidupan nanti akan ada ujian dan ujian, yang semua itu jangan dianggap beban, tetapi jadikanlah biji-biji tasbih yang terus berputar.